saya dari Kediri. Usahanya saya produksi bandeng presto Pak Haji. Apa? Bandeng presto. Bandeng? Presto. Oh iya. Kita masak terus. Dari beli mentah? Dari mentah. Mentah? Iya. Mentahnya beli di pedagang atau di petani atau di pengrajin? Masih peternak. Di pasar Pak Haji. Pasar ikan. Oh beli di pasar ikan, ya, mentahnya? Mentahnya. Ya, oh iya. Kedepannya ada sih rencana Pak Haji untuk apa? Kedepannya ada rencana sih untuk bisa budidaya sendiri. Budidaya bandeng sendiri. Iya. Jadi itu budidaya apa ya? Aqua farming dari pertanian kita ke peternakan dulu, setelah itu ke perikanan. Jadi berputar gitu Pak Haji. Jadi dari perikanan juga bisa untuk pertanian gitu. Aqua farming lah namanya gitu Pak Haji. Itu kalau ternak sendiri kolam apa pakai akuarium atau pakai tanah? Kolam tanah apa kolam semen? Tanah bisa, kolam semen bisa Pak Haji. Ikan bandeng itu kan aslinya awalnya kan ikan asli air laut Pak Haji, ikan asin. Ya karena banyaknya permintaan di pasar, terutama di pasar tradisional di Pak Haji. Jadi oleh ilmuwan itu atau ahli perikanan itu dimutasikan menjadi air payo awalnya Pak Haji. Di air payo kan khusus di pesisir itu Pak Haji. Nah ini karena tetap kurang permintaan di pasar itu tinggi. Iya, supply sama demandnya sama permintaan itu sangat timpang, terjauh-jauh lebih banyak permintaan, akhirnya dibudidaya dimutasikan lagi, bisa lebih ke air tawar juga bisa Pak Haji. Itu. Nah, terus terang kita ke arah sana secara garis besar, secara umumnya kita keilmuan ada, cuma terus terang masih butuh nanti istilahnya partner atau investor Pak Haji. Janganlah, jangan partner, jangan investor. Gitu, Pak Haji. Kita Iya, sendiri amin. Bos. Saya nggak setuju Bos. Iya. Orang partner nanti kita dicaplok Bos sama partner. Betul Pak Haji. Kalau investor nanti karena kita ngelola duitnya dia, nanti kita dicaplok juga. Gak bisa usahanya diwarisin ke istri sama ke anak, gak bisa. Udah pasti dicaplok deh. Namanya investor. Kan dia punya duit, gak punya ilmunya. Betul. Setelah dia tahu ilmunya, kamu ditendang. Betul. Jangan. Memang salah satu doktrin dari orang tua, kebetulan usaha perikanan ini sebenarnya turun-temurun Pak Haji, dari kakek, orang tua, Pak Adi, Pak Ali, saya, saudara, kebetulan 6 laki-laki semua, usahanya di bidang perikanan semua gitu Pak Haji. Nah itu orang tua saya juga nyampaikan, ilmu larang regane nih. Ya. Ilmu larang regane, iya mahal harganya ilmu. Daripada modal lebih baik ilmunya kan gitu. Punya modal nggak tahu ilmunya belum tentu bisa berkembang. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, tendang. Nah, itu nanti ya mudah-mudahan lah satu barokah saya silaturahim dengan istri ke Pak Haji ini ada barokahnya. Nanti kita diberi kemudahan bisa dapat modal sendiri Pak Haji. Itu bisa punya modal sendiri, bisa kita jalankan sendiri Pak Haji. Terus cuma ini mungkin yang ini Pak Haji, deketin. Kendala kita tuh usaha ini terus terang sudah bisa dibilang tahunan atau bahkan puluhan tahun, siklusnya tuh naik turun, bangkit lagi, berkembang lagi, turun lagi. Iya gitu Pak Haji. Makanya Bos, gue potong ya. Pembicaraannya saya potong ya. Kalau lo naik terus, lo nggak bakal datang ke RDAY. Emang gue doain biar lo jatuh lagi, biar lo ke RDAY, ntar naik lagi, turun lagi. Emang doa gue tiap malam. Ya ini alhamdulillah Pak Haji, walaupun saya baru pertama kali ini sowan Pak Haji ke sini, alhamdulillah saya kenal ilmu RDAY kurang lebih saya tepatnya waktunya nggak ingat Pak Haji, tapi kalau insya Allah 1 tahunan ada Pak Haji. Oh iya. Nah, alhamdulillah tipis-tipis atau sedikit-sedikit kita ngamalkan lah, praktekkan ilmu dari RDAY, dari sosmednya Pak Haji, kontennya Pak Haji itu saya pernah
mempraktekkan Pak Haji dari hal yang kecil-kecil apapun pernah saya Udah pernah belum praktekin ilmu irdai yang kecil-kecil? Ada yang terkabul yang kecil-kecil? Udah praktekin belum? banyak Pak Haji. Contohnya. Contoh misalnya colek-colek walaupun mohon maaf pernah kita suatu ketika kebingungan modal sama istri saya untuk nambah belanja bandeng lagi Pak Haji. Baru pertama kali ketemu atau 2 kali lah sama seorang Chinese Pak Haji. Itu saya sama istri sana, ya yang mohon maaf Pak Haji, kita colek-colek, siang datang malam langsung ditransfer Pak Haji. Wow. Ajarin dong gimana caranya ngomong. Enggak, ngomongnya gimana, nyoleknya gimana, terus coleknya kemana, terus ngomong gimana, terus terkabulnya gimana, nggak apa-apa. Colek-coleknya ya alat kelamin saya. Ya, colek alat kelamin masnya. Ya, 9 kali. 9 kali. Ucapin ke mulut. Ya, sambil ngomongnya gimana? Nurut, manut, katut gitu. Terus habis gitu awalnya sama Chinese-nya itu, wes kamu free tak kasih wes 1 juta katanya. Waduh, nggak cukup Cik. Kalau 1 juta gitu sama istri. Lah butuhmu berapa? Ya paling tidaklah 10 Cik gitu. Waktu awal produksi Presto itu. Ya mulai merintisnya itu Pak Haji. Nah, terus ya wis nek sakmono wis gak apa-apa engko tak transfer aja engko kamu pulang nyampe rumah sudah masuk kan katanya gitu Pak Haji. Ya alhamdulillah Pak Haji, enggak secara logika di jalan sudah masuk. Ketemu baru 2 kali kita ke seorang Chinese, biasanya kan orang Chinese kan sulit. Ya, agak gampang kepercayaannya lah. dia. Betul Pak Haji. Terus banyak lagi lah misalnya ada apa teman lagi itu kita kayak gitu. Terus bahkan istri saya teringat ini Pak Haji kan kita punya apa senang pelihara kucing di rumah. Kucing, ya sedekah kucing. Bukan sakit Pak Haji. Oh sakit. Wah terus ini istri saya tak kasih tahu prakteknya ilmunya Pak Haji itu tuh pakai celana dalam tuh celana dalamnya itu yang dalamnya diusap-usap sambil ngomong waras sembuh gitu. Alhamdulillah tanpa berobat, tanpa diperiksakan ke dokter sembuh Pak Haji. Padahal kalau ke dokter hewan rumah sakit kucing, klinik kucing mahal, nggak murah. Sampai minimal di atas 100. Ya, bisa. Gak ada yang murah. Betul. Yang sering di atas 200. Yang terakhir bahkan ada 2 kucing itu sempat pernah sampai 700, 500 gitu Pak. Iya. Nah, ada tamu saya ya, dia nggak pernah miara kucing. Ya. Nah supirnya lihat ada kucing baru beranak ditinggal induknya. Anaknya ditawa pulang, dikasih ke putrinya itu. Dirawat sama putrinya. Nah mamahnya nggak tahu kalau si anaknya itu miara kucing, putrinya nggak tahu. Nah kapan waktu supirnya pergi. Nah si anaknya nangis-nangis. Kucingnya sakit, bawalah ke klinik hewan 24 jam karena tuh kejadiannya malam. UGD, ada di Yasmin Bogor, dibawa. Dia kaget, bayarnya berapa? 700.000. Aduh, saya bilang Mbak, itu emang kucing segitu. Lah itu Pak Haji kucingnya banyak, berapa tuh biayanya? Ya mahal Mbak. Kuda lebih mahal lagi, dokter hewan kuda. Kuda kita nih kalau pas lagi itu kembung manggil dokter aja minimal bisa 3 juta. 4 juta minimal itu kuda. Tapi kan kita ada ilmu pamungkasnya kan. Sana dalamnya yang rawat kuda saya kalungin di lehernya kuda. Terus anak kudanya sana dalamnya kan jadi kan kerobek tuh. Karena kan leher kuda sama alat kelaminnya. Yang rawat kuda kan gedean leher kuda. Jadi saya tanya berapa cara dalamnya kuda? 25.000 Pak, ya udah saya kasih 50. Alhamdulillah sehat. Daripada manggil dokter 3 juta dokter. Terus itu mbaknya usap-usap. Iya, usap-usap. Pakai cara dalam mbaknya. Iya. Wow. Bos, gue pesan 10 bisa gak cara dalamnya bos? Nanti kalau udah pulang. Nanti paketin ke sini 10 Mbak ya. Ntar itu promosiin. Buat bapak dan ibu yang miara kucing.
Jangan bawa ke klinik. Ini ada pengobatan Gratis. gratis. Alternatif. Dan lagi ini Pak Haji, setelah tahu dari kontennya Pak Haji kan saya sering juga lihat yang apa namanya, baik video panjangnya, baik yang shortsnya itu. Sering awalnya memang nggak sengaja dulu, mulai kurang lebih 1 tahun itu. Kok muncul apa ini? Ya mohon maaf Pak Haji, awalnya penilaian saya ini, wah kok kok kayaknya ya mohon maaf kok menyimpang dengan ajaran Islam, kan nggak ada tuh Pak Haji, ya mohon maaf ya. Tapi kok masuk akal juga ya, karena ya Pak Haji kan yang disampaikan Allah sesuai prasangka kita kan nggak secara nggak langsung kan sudah berprasangka baik ke Allah. Iya. Kita pakai celana dalam terbalik, Dibalik, kaos kutang dibalik, iya, yang perempuan BH dibalik. Iya. Terus semenjak itu saya celana dalam saya juga saya balik. Iya dong. Iya. Buat talak bala. Iya. Terus wah, banyak lah sebenarnya Pak Haji, cuma Oh tadinya waktu ngelihat YouTube saya, ini kok ajarannya nyeleneh. kok aneh kan gitu, Aneh tapi gitu. saya ikuti. Apa? Kok aneh Aneh. gitu nyeleneh Oh, Pak aneh. Haji, iya. Kok sesuai, ya mohon maaf kalau secara syariat Islam kan Katanya nggak orang ada Jawa kan itu kayak gitu Pak Haji. apa ya, rusuh gitu kan. Rusuh. Jorok gitu. Jarak. Jorok. Nah, tapi kok dipraktekkan loh, kok ternyata ya manjur ya kan gitu. Logika saya tadi itu Pak Haji. Seorang Chinese ketemu baru 2 kali Pak. Kita pertama itu Chinese itu memang ada riwayatnya, itu mantan bosnya mertua saya atau bapaknya istri saya. Tapi nggak pernah kenal dengan saya, nggak pernah ketemu gitu Pak Haji. Nah saya sama istri awalnya main ke silaturahim lah, bapaknya masih kerja di sana. Tapi nggak membahas apa-apa yang pertama kali. Tapi yang kedua sempat WA, Ci mau main ke sana Ci. Terus ya, ketemu di rumahnya atau di tempatnya tinggal itu, tapi di tokonya Pak Haji. Dia punya usaha pabrik plastik sama di Sidoarjo itu, sama jajanan kue-kue pasar itu, tapi banyak Pak Haji, omsetnya bisa katanya 1 bulan bisa sampai miliaran juga walaupun jajan kue-kue. Jajan kue-kue. Iya. Terus akhirnya wis ke sini aja, Yen, ke aku di sini, bukan di rumahnya, ke sana. Disampaikan, ya wis kamu tak kasih free 1 juta gitu. Waduh. Cik, kalau cuma 1 juta kurang Cik, ini Buat modal modalnya. awal kurang. Itu. Kota Pak, Kediri kota. Kok bisa bahasa Jawa Pak? Niki, wali kota Kediri. Masya Allah. Pak. Waduh, ini warga ini nggak tahu. Bapak siapa Pak? Iya. Enggak dekat Gudang Garam. Bandar Kidul Gang Kidul. 8. Loh, wali kota sekarang kan Vinanda tuh Pak. Bapak berarti sebelumnya Vinanda. Wah. Pak Abu ya Pak berarti. Pak Abu udah kebakar. Oh. Jadi abu. Ini Pak Abu. Sudah lama. Jadi tinggalnya di desa apa masnya? Bandar Kidul Gang 8. Bandar Kidul Gang 8. Gang 8, Kecamatan Mojoroto sana Pak. Mojoroto. Mojoroto, Iya. Kabupaten Kediri. Masih jauh Pak. Gak arah lah kalau terus bisa. Masnya SD-nya di mana? Saya aslinya Madiun Pak, Cicaruban. Oh, Madiun. Cicaruban, SMP SMA, terus dulu sempat mengenyam bangku kuliah di Perikanan di Brawijaya Malang, terus sekarang tinggalnya di Kediri. Bisa tinggal di Kediri gimana ceritanya? Awalnya usaha Awalnya di di Ngawi karena persaingan bisnis dengan saudara sendiri Pak Haji. Lebih apa ya? Kok bisa ketemu lokasinya di Kediri? Ini Tinggalnya. anak saya awalnya yang ini mondok di Kediri daripada Kedirinya di mana? Sekolah di mana? di bukan Kedunglo Pak, Kedunglo ya di situ. Nah, terus kita berkunjung itu ternyata Kediri lebih ramai dari Madiun, dari Nuas. Berarti pangsa pasarnya, daya beli masyarakatnya lebih tinggi kan gitu Pak. Sebenarnya ya apa namanya memang terbukti
karena yang merintis Banting Presto pertama kali termasuk saya dengan istri. Saya survei dulu ke pasar-pasar, saya lihat tiap malam 1 sampai subuh. Oh enggak ada Banting Presto, belum ada kecil. Ya ada tapi skalanya produsen kecil, Pak. Apa namanya? Alat Presto yang kecil-kecil itu rumahan. Alhamdulillah sekarang saya ada yang sekali masak itu bisa masuk kurang lebih 1 kintal itu ada Pak. Awalnya ya pertama kali ya 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo lah paling banyak. Nggih, masaknya dengan panci Presto kecil nih gue. Sekali produksi ternyata kok jalan. Wah, yes, ya itu pertama maksudnya ya dari taji itu. Iya. Pertama kita beli Tapi alat karena manjurnya doanya Pak Haji saya jadi datang ke sini. Bisa beli yang besar, tapi kok sekarang karyawan sempat sampai 7 sampai 9 gitu Pak Haji. Yes, ikut senang lah anak-anak, tapi kok sekarang masih libur. Nah ini doanya Pak Haji ini ampuh sehingga saya harus ke sini. Iya, saya kalau nggak tak doain nggak bakal datang, Bos. Betul, Pak Haji. Itu tamu-tamu RDA yang pada datang tuh rata-rata saya doain, Bos. Tapi kan nggak bakal saya doain sampai nyungsep. Betul. Oh ya tadi. Iya. Cair 700 juta. Iya. Cair 1 miliar. Nggak punya kontrakan. Sekarang kontrakannya 27 pintu. Iya, iya. Satu pintunya 800.000. Mau tahu prakteknya? Mau Pak Haji. Setiap hari suaminya alat kelaminnya diemot sama istrinya. Nih tiap hari diemot sama istrinya. Kadang ini risih. Ya. Mengganggu saja. Emot Mbak, emot Mas, tiap hari. Pokoknya harus diemot, Papa harus diemot. Ini ilmunya. Makanya saya tanya, Mbak, kok bisa cair 700 juta per hari, 1 miliar, sekarang mau naik per hari cairnya 2 miliar, ya 2 miliar ya? 2 miliar. Ilmu apa yang dipraktekin? Ilmunya RDAI apa tuh? Ngemot ini, tiap hari saya ngemot ini. Suaminya. Kalau saya, kalau sampai nominal miliaran belum Pak Haji. Tapi kalau 100, 200 lah tidak pernah. Saya sampai hari ini datang ke sini sudah betul-betul kondisi, mohon maaf ini, betul-betul kondisi nggak ada. Ini juga saya praktekkan juga ilmunya Pak Haji yang nyolek-nyolek itu tadi. Ada yang ngasih modal saya atau saya bisa sanggup ke sini, bisa ikut privat itu anak Lirboyo Pak. Itu awalnya bakul langganan saya kasih Presto, masih muda Pak Haji, masih umur 23-an lah. Itu suruh ngelola pasar di sayur di pasar Campurjo itu Pak. Masih muda, santri Pondok Lirboyo Pak Haji. Saya datangi ya awalnya ya ngasih modal saya bukan sekali 2 kali, berkali-kali. Tapi anehnya nggak pernah marah, nggak pernah nagih, nggak pernah apa ya, karena manjurnya doa dari ilmunya dari Pak Haji. Saya berangkat ke sini minta tambahan uang lagi ya dikasih, ditransfer gitu, nggak ada pertanyaan aneh-aneh lah, anaknya marah atau nagih gitu, nggak ada Pak Haji. Juga ilmunya colek-colek itu. Yang tadi bapaknya meraktekin ilmu apa sih? Terkabul bapaknya nyolek apa ibunya yang meraktekin sih? Yang nyolek? Saya yang nyolek Pak Haji. Bapaknya? Iya. Bapaknya? Kalau saya yang celana dalamnya itu. Ini itu kucing. Kucing. Tadi yang tadi pasien yang tadi, yang privat bayar sedekah 10 juta tadi. Iya. Tuh yang punya kontrakan tadi 27 pintu. Suaminya meraktekinnya apa sih tadi? Istrinya dielapin kontrakannya penuh semua 27 diemot di tembok-temboknya itu iya di kontrakannya buat ngepel sama dalam istrinya. Nah kalau dia kepepet itu langsung disebutin nggak pernah gagal. 700 juta 1 miliar 2 miliar jemot tiap hari istrinya. Mohon maaf Pak. Itu tanpa sepengetahuan suaminya, jadi suaminya lagi tidur. Langsung dibuka aja resletingnya, dipelorotin. Mot. Suaminya tidur aja. Mohon maaf Pak Haji, saya pernah lihat kontennya Pak Haji, syaratnya jangan, bahasanya apa, jangan ngaceng itu Pak Haji. Iya. Nah
itu saya termasuk tegangan tinggi Pak Haji. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau itu kan masuk berdiri kan gitu, akhirnya kebablas Pak Haji. Nggak apa-apa, sampai ML juga bagus kok, nggak apa-apa. Gitu, Pak. Iya. Nggak apa-apa di mod bos, Iya. di Kalau mod, tiap hari lah terus tiap hari Pak Haji itunya. nggak apa-apa. Kalau tiap hari ini yang nggak mau Pak Haji, waduh malu anak sudah besar katanya. Jangan sampai modalnya ngumpul dong. Itu cara manggil pelanggannya tuh Mbak, yang paling atas, ngucapnya paling atas tuh. Oh, ini 18 Kasih sih, Pak. masnya yang paling Yang bilang. manggil pelanggan, kasih yang paling atas. Coba baca paling atas tuh nanti. Total jual memek, Ya, beli memek, Iya. jual total beli. ya. Manjur Mas. Lama-lama saya nggak setuju Masnya harus ada yang ngasih modal, saya nggak mau. Saya maunya punya modal sendiri. Harus punya pabrik sendiri, harus punya workshop sendiri, harus punya dapur sendiri gitu. Iya. Jangan kalah sama tamu RDI yang orang Palembang. Dia punya dapur MBG 1, sekarang dapur MBG-nya 10. Diemot aja. Orang Palembang yang tadi kesini juga. Bukan. Oh, bukan. 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu, 25 hari yang lalu dah. Kalau yang tadi kan orang Bandung tadi. Iya, iya. Kalau yang Palembang yang pertama tadi itu karyawan saya, staf saya anak IPB. Oh, Ya dulu dia, 10 tahun di sini apa? ya di sini 10 tahun. Itu dia suaminya tadinya nganggur. Nah dipraktekin lah ilmu RDI. Alhamdulillah sekarang punya rumah 1000 meter. Sekarang ucap syukur. Dia kerja cuman absen 2 kali. Absennya setahun 2 kali. Tapi gajinya full. Dia langsung dari Jepang. Setahun cuma absen 2 kali Pak? Iya, di Luar sini nih biasa. di IPB. IPB 2 kali datang, setahun 2 kali. Besok dia datang. Besok lagi ntar mau itu. Tapi langsung gajiannya dari Jepang. Konsultan, dia konsultan IPB ilmu pertanian. Peternakan. IPB Institut Pertanian Bogor tapi yang di peternakan. Itu istrinya. Saya bilang, namanya Yayan. Yan, gue mau lo di rumah tapi gajian tiap bulan. Emang ada? Ya harus ada lah. Jadi dia di rumah tapi gajian tiap bulan dari Jepang. Absennya setahun 2 kali. Sekalian absen, tiket pesawat semua biaya dibiayain sama IPB. Sama Institut Pertanian Bogor. Nah saya mau begitu. Ngapain kita kerja sampai banting tulang? Ya parah. Kayak kerja rodi aja janganlah. Duduk manis aja ngomong anak. Tapi gajian tiap bulan. Gitu loh. Saya bilang sama Yayan. Yan, saya nggak setuju ya. Kamu kerja pinter-pinter jadi staf ahli. Gue nggak mau. Kalau bisa kamu jadi pemiliknya. Itu orang goblok pinter-pinter jadi staf ahli. Bukan jadi pemimpin. Harus jadi pemimpin lah. Harus jadi pemilik. Harus jadi decision maker. Masa sekolah pinter-pinter S3. Duduk di meja jadi Karyawan. peneliti. Wong gemblung. Ya betul. Betul Pak. Ngapain? Jadi saya nggak di rumah. Ngomong anak kamu 2. Ngomong. Kamu dapat penghasilan tiap bulan. Biar kamu nggak dikecilin sama orang. Jadi suami kamu kerja di tambang. Nah nanti kamu punya tambang. Nah makanya tadi suaminya nanya, Pak Haji kok baru umur 24 tahun Pak Haji udah jadi direktur di bank. Oh dulu ibu saya ditinggal meninggal suaminya, ibu saya jadi sekretaris direktur. Jadi minumannya direktur kalau nggak habis dibawa pulang sama ibu saya pakai plastik. Nanti ditaruh di gelas, saya suruh minum sama kakak saya. Kakak saya nggak percaya. Ih jorok. Saya minum. Umur 24 tahun saya udah jadi direktur di bank. Di Lipo. Di umur 24 tahun saya udah jadi bank. Gajinya 40 juta. Tahun 94. Luar biasa Pak Haji. Kalau sekarang kira-kira sekitar 400 juta lah ya. 500 juta ya. Dulu kan 94 ya. Gajinya 40 juta tuh. Maka tadi saya ajarin. Kamu mau gak jadi direktur? Jadi pemilik? Mau Pak Haji.
kamu jangan pulang buru-buru. Jadi kamu nungguin sampai direkturnya pulang, baru kamu minum tuh bekas air minumnya. Nanti kamu jadi pemilik perusahaan. Benar Pak Haji? Benar, kan saya contohnya. Dulu bos saya mobilnya Cherokee. Di zaman tahun 94 mobilnya Cherokee. Itu sudah paling bagus itu Pak. Betul, Cherokee 94. Tahun 94. Sekarang mobil saya Hummer, di atasnya Cherokee. Sekarang mobil saya Rubicon. Pasti saya gitu. Jadi kalau di kantor ibu saya pulang bawa tuh selalu, nggak bawa oleh-oleh, bawanya air minumnya. Bosnya, direkturnya dibawa pulang, minum. Kamu pasti jadi direktur zaman saya kecil. Kakak saya nggak mau, jorok, bekas bosnya nggak mau. Ya udah tak minum semua, yang teh tak minum, yang air putihnya tak minum, habisin. Tapi kan kakak saya belum pernah jadi direktur. Staf di jam sostek. Staf, paling jadi kepala divisi, paling jadi kepala kantor cabang, paling jadi kakanwil. Tapi nggak bakal jadi direktur. Kalau saya minum. Nah bos coba begitu. Jadi kalau main lihat bos pengen punya apa tuh. Oh gue pengen punya pabrik itu. Mainlah. Kerjasama sama office boy yang bikin air minum. Bos, kalau bosnya nggak habis minumnya ke saya. Buat apa? Mau nyari barokah. Gitu, mau nyari berkahnya. Ya betul ya? Ngambil barokahnya. Ya. Minum. Kedua, dulu saya punya supir. Namanya Arif. Pasti dia juga nonton. Itu kalau saya makan nggak habis, pasti dia ngabisin. Sama Pak Arif itu. Iya, Arif. Makan apa aja? Nasi padang nih nggak habis. Nggak dibuang sama dia, harus kan dibuang. Iya. Orang saya makan ikan aja sama dia dimot-motin durinya. Saya bilang ngapain Arif? Ngambil berkahnya Pak Haji. Sekarang dia udah punya perusahaan, dia udah punya bengkel. Saya punya bengkel di bawah, dia juga punya bengkel. Motornya besar. Padahal supir saya, ikut saya. Tuh, minum saya ini nggak habis nih, kan saya di mobil suka minum nih. Nggak habis nih, masih segini akuanya. Ntar sama dia diganti yang baru. Yang nggak habis, dihabisin sama dia. Aduh, bilangin. Ini biar apa Rip? Saya dikasih tahu Eyang tuh ibu saya. Rip, kamu mau gak kerja sama Pak Haji sukses kaya raya? Mau Yang? Makanannya Pak Haji yang gak habis kamu habisin. Minumnya Pak Haji yang gak habis kamu habisin. Kalau Pak Hajinya kaya, kamu pasti kaya. Kalau Pak Hajinya punya bengkel, kamu pasti punya bengkel. Kalau Pak Haji punya mobil, kamu pasti punya mobil. Kalau Pak Haji punya motor besar, kamu pasti motor. Ya Yang. Makanya kalau saya makan, kamu makan Rip? Enggak Pak, kenyang udah tadi. Padahal dia nunggu kalau saya nggak habis, ntar dia ngabisin. Iya. Nah, coba Mas begitu. Siap. Jalanin. Nanti kalau Masnya jadi direktur, minumannya kasih ke anaknya. Jadi nanti dia tidak proses susah kayak Masnya waktu muda ini. Dia langsung loncat jadi direktur. Dia loncat langsung jadi pemilik. Kok gitu Pak Haji? Kan anak saya 3. Langsung loncat. Tanpa susah dia. Direktur bukan. Pemilik. Kan punya klinik saya. Anak saya punya klinik sendiri. Anak saya kan 3. Dokter. Punya klinik sendiri. Punya apotek sendiri. K24. Oh. Ini ilmu kearifan lokal. Apa aja. Saya makan martabak kadang saya putes ya. Kurang enak. Udah Pak. Kita cari yang enak lagi, yang ini udah tinggal, saya ngabisin aja. Gitu katanya si Arif. Menang banyak. Sekarang dia punya bengkel, punya usaha. Nah kalau saya dulu ada mobil Amerika namanya Cherokee. Nah kita suka datang ngobrol sama orang asing. Sengaja saya enggak pulang. Orang asingnya kan, Ji balik dulu ya. Ya bos, enggak pulang, ntar. Ngobrol, saya bilang. Pasti saya punya mobil. Kalau dia punya pabrik, minimal gue punya mobil dulu. Karena kan zaman itu mobilnya mahal bos. Di zamannya itu Cherokee kan masih 224 juta zamannya dulu. Betul. 94, 300 juta zaman dulu.
Kalau sekarang kan harganya udah sekitar 2 miliar kan. Hammer sekarang udah 5 miliar. Iya. Mobil Hammer. Nah coba masih begitu. Jadi nanti minum masnya, minumin. Dek minum dek. Udah doain. Tidak seperti saya dulu susah. Harus ngarepin DP. Nah janganlah. Iya. Ini ilmu kearifan lokal bos. Makanya orang zaman dulu. Kalau yang bapak-bapaknya orang kaya. Bupati, gubernur, wali kota, lurah. Itu kopinya biasanya diminumin ke anaknya. Alasannya biar anaknya nggak step. Iya betul? Iya. Hah? Iya biar nggak step. Ayo minum biar nggak step. Padahal bohong itu. Bapaknya wong soge. Bohong anaknya nggak jadi anak soge. Iya. Tapi kan dia nggak mau cerita. Ayo minum kopinya. Biar nanti nggak step atau gitu. Bohong aja sebenarnya itu mah. Biar bapaknya soge, anaknya soge. Nurunin. Ada lagi? Gini Pak Haji, ada lagi. Saya di Kediri pernah kenal dan berteman dengan, mungkin Pak Abu juga pernah tahu, seorang konten kreator Pak Haji. Laki perempuan? Laki. Beliau ini walaupun masih muda, usianya di bawah saya, tapi saldonya sampai di BCA itu sampai di atas 100 M. Itu karena ya, satu dari konten kreator, yang dua juga dia bisnis apa namanya, skincare dan parfum. Terus saya berteman, suatu ketika itu satu malam itu saya sampai diajak ngopi sampai pindah ke 3 kafe Pak Haji. Dari Kediri. Terus saya dikasih tahu ilmunya gini. Sampai pelajari algoritmanya konten, Mas. Sampai bisa. Ya mohon maaf ini omongannya sana Pak Haji, bukan dari saya. Sampai tak lihat bisa punya keilmuan, sampai punya skill gitu. Sampai pelajari, nanti sampai buat sendiri. Terus ini saya gabungkan juga, saya ilmunya juga dengan dari pernah saya belajar bisnis walaupun punya mentor walaupun online Pak Haji, itu saya dikasih tahu kalau berbisnis atau berdagang atau jualan itu jangan jualan produknya, kan nggak masuk akal kayaknya Pak Haji. Terus apa yang dijual? Value-nya, nilai lebih sampean punya apa kan gitu. Terus akhirnya saya pelajari algoritmanya itu. Terus selama ini istilahnya saya ambil kesimpulan, oh algoritma YouTube seperti ini. Harus untuk monetis kan harus ada 4.000 subscriber, 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, atau itu kan baru bisa dapat penghasilan dari YouTube Pak Haji. Nah itu sebenarnya mudah dan cepat. Cuma rata-rata konten kreator itu kan sifatnya pasif kan Pak Haji. Subscriber atau yang melihat konten kita itu hanya diuntungkan ilmu atau hiburan gitu kan Pak Haji. Nah, saya gabungkan dengan dari mentor bisnis saya itu harus punya value, artinya saya maunya itu pengen bikin konten, rencana juga dengan mungkin bisa dengan Pak Haji juga, syukur-syukur itu kita kasih value ke subscriber kita itu banyak value-nya Pak Haji. Salah satunya mungkin nanti bisa ikut privat ke Pak Haji, ini kita bisa dibilang gratis Pak Haji, tapi ada yang membiayai nanti. Saya sampai buat seperti itu. Terus ada giveaway gratis, ada konsultasi gratis, ada bahkan umroh gratis. Itu bukan dari subscribernya tapi dari kita itu. Ya mungkin bisa mohon petunjuk dari Pak Haji nanti gimana. Sebenarnya sampai sempat gini aja bos, bos bikin grup aja, bos ngajarin. Saya banyak loh bos yang re-upload. Jadi YouTube saya di-re-upload sama tamu-tamunya RDAY. Di-re-upload, dibikin lagi sama dia, nanti dia bikin namanya kawan RDAY, lover RDAY, teman RDAY. Apalah tapi mesti ada hashtagnya RDAY. Kan nanti ada yang nonton tuh. Nanti kan di subscriber. Nah orang-orang itu kamu bikin grup. Nanti kamu ajarin ilmunya RDAY. Ilmu colek, ilmu suwuk, ilmu dicamahin, ilmu disawanin, ilmu digembokin, air asinan, bla bla bla.
Nah nanti kamu bilang, kalau Bapak nanti terkabul, kan bos kan nanti dapat dari itunya tuh penghasilannya dari Itu. YouTube-nya kan. Ya. Nanti Bapak, kan saya kenal Pak Haji, nanti Bapak saya daftarin untuk privat kayak begini. Bayar gak? Enggak, dari saya. Nah, satu grup Bapak bisa berapa? Kayak saya ini megang grup semuanya hampir 130 grup. Salah satunya grup Linglung, itu anggotanya 1000 berapa ya? Hah? 1024. Anggotanya. Ya anggotanya 1024. Saya maintain tuh 1024. Ada lagi sedekah subuh, anggotanya 982. Itu saya maintenance. Ada lagi grup RDAY kantor pusat. Ya. Berapaan tuh kira-kira? 800 sekian tuh grupnya tuh. Itu di luar subscriber kita. Kalau subscriber kita hampir 500.000. Tuh maintain saya ajarin. Ada yang jadi presiden Republik Indonesia. Ada yang jadi menteri. Ada yang jadi gubernur. Ada yang jadi bupati. Ada yang jadi pangdam. Ada yang jadi kapolda. Ada yang jadi wali kota. Minimal jadi lurah di Lampung. Dia jadi lurah tanpa saingan. Ya betul? Ya, bos tidur. Lurah, jadi lurah di Lampung. Tanpa saingan. Purwodadi. Oh bukan di Lampung. Oh di Purwodadi. Tanpa saingan. Kota kosong berarti. Kosong. Anaknya. Oh, Pak. Karena nggak ada lawannya jadi anaknya yang maju. Itu pasien kita. Jadi dari presiden sampai lurah. Dari presiden sampai lurah. Nah kita maintain tuh bos. Kita maintain. Nanti yang privat kita biayain.